mereka ingin menegur orang. Nabi sendiri memberikan contoh ya. Kalau ada perilaku sahabatnya yang membuatnya tidak berkenan, Nabi hanya berkata, Nabi tidak tunjuk hidung, tidak tunjuk orang. Nabi hanya berkata, ma balu qaumin yaf'aluna kaza wa kaza. Kenapa ada orang yang melakukan ini? Biar dia merasa sendiri. Tidak secara langsung menyebut orang. Kenapa? Karena prinsipnya aib orang itu harus ditutupi. Ya, aib orang itu harus ditutupi. Ya, tapi perilakunya harus diluruskan. Ya, kehormatan orang harus dijaga. Tapi yang kita tentang adalah perilakunya, harus kita luruskan. Kita mau menjatuhkan orangnya atau mau meluruskan perilakunya? Perilakunya. Perilaku. Nah, di sini Al-Quran ajarkan bercontoh cara menegur istri, ya, gitu. Dan Nabi di sini tidak dibuka semuanya, hanya menyindir aja dengan dibuka sedikit, gitu ya. Dia merasa sendiri akhirnya kan. Siapa yang ngasih tahu nih? Begitu kan ya. Hanya dikasih clue-nya aja sedikit gitu. Tidak dibuka semua. Kalau dibuka semua bukan merah mukanya. Tapi Nabi jaga perasaan istrinya itu. Hanya disindir saja, diberitahu sebagian. Sampai akhirnya dia ngaku sendiri. Siapa yang ngasih tahu nih katanya? Oh, yang mendampingi saya adalah Al-Alimul Khabir. Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Khabir mengetahui yang sampai sedetil-detilnya. Baru jangankan cuma itu, urusan surga neraka aja saya diberitahu. Ya, ini nih betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa Jua TV, kita akan masuk pada penafsiran yang berikutnya, yaitu ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Yang artinya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua telah condong pada kebenaran, dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan dia Nabi, sesungguhnya Allah lah pelindungnya. Demikian juga Jibril dan orang-orang mukmin yang soleh. Selain itu malaikat-malaikat juga ikut menolong. Baik, untuk penafsiran ayat yang keempat ini, boleh Bang Uzan minta pendapat dari kelompok santriwan. Siapa yang mewakili? Akh Jauhar, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kisahnya ialah Allah seakan-akan memberikan pilihan ya kepada dua orang istri Nabi tersebut. Jika kedua istri Nabi itu bertaubat, dalam artian dia tidak bersekongkol untuk menyusahkan Nabi, maka niscaya keduanya itu sudah kembali atau condong, hatinya sorot, ada yang maknanya dengan malat, artinya condong ke Rasulullah lagi gitu, untuk bermuasyarah baik begitu. Namun wa in tadhahara alaihi, namun ketika dua istri Nabi itu kemudian bersekongkol untuk menyusahkan Nabi, maka ingatlah bahwa Allah lah yang menjadi penolong Nabi. Bukan cuma Allah, tapi juga ada malaikat Jibril. Ada juga wasalihul mu'minin. Hal ini salihul mu'minin ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan maknanya ialah para nabi, al-anbiya. Ada yang mengartikan salihul mu'minin ialah Abu Bakar, Umar, dan Sayyidina Ali. Ada juga yang mengatakan bahkan malaikat seluruhnya, gitu, yang menjadi penolong Rasulullah ketika dua istrinya itu bersekongkol untuk menyulitkannya. Ya, seperti itu. Cukup? Ya. Iya, terima kasih akhi atas penjelasannya. Dari santriwati yang mau menambahkan, ya Ukhti Widat, silakan. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa jika Hafsah dan Aisyah itu mau bertobat dan mengatakan bahwa dirinya itu telah menyalahi kehendak Rasulullah, jika keduanya itu mau mencintai apa yang Rasulullah cintai dan membenci apa yang Rasulullah benci, maka keduanya itu telah cenderung atau condong untuk menerima kebaikan. Cukup?
Iya, terima kasih Ukhti atas penjelasannya. Ustaz, mohon izin untuk ditanggapi Ustaz. Ya, saya menyambung tadi yang disampaikan oleh Widad ya, tentang taubat yang diharapkan dari Sayyidah Aisyah dan Hafsah. Ini adalah ajaran Al-Quran agar setiap kali kita melakukan kesalahan untuk bersegera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan kembali nanti dalam surat At-Tahrim di ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi itu adalah solusi yang diberikan Al-Quran ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan serta kesalahan. Kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita bertobat kembali kepadanya itu sudah benar itu. Sudah benar. Faqad sagat qulubukum. Tapi kalau kamu tidak mau bertobat dan terus melakukan kesalahan, untuk kasus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati-hati. Rasul itu banyak yang melindungi. Mulai dari Allah, malaikatnya, para sahabatnya. Ya. Itu. Tetapi kita tahu bahwa Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah itu adalah ummahatul mukminin ya, yang mereka itu adalah semua menjadi teladan bagi kita semua. Dan tentu saja mereka mengakui kesalahannya. Ya, mereka mengakui kesalahannya sehingga kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sekali lagi menegaskan apa yang saya katakan tadi pada ayat ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah ketuhanan itu. Dan ini memang apa yang dilakukan oleh keduanya itu membuat Nabi susah ya. Ini juga jadi pelajaran lah bagi mereka yang beristri lebih dari satu. Ya, Susah ya. Nabi itu orang yang sangat menjaga keadilan. Paling tidak dari segi zahir ya. Walaupun secara batin itu kadang-kadang di luar kendali. Kadang-kadang mencintai satu melebihi dari yang lainnya. Itu satu hal yang manusiawi. Tetapi secara zahir Nabi sudah berlaku adil. Sampai pun Nabi berlaku adil, masih ada yang merasa tidak diperlakukan adil. Ya. Nah ini juga menjadi pelajaran ya, bahwa ya, manusia itu selalu tidak ada cukupnya ya. Dan bagaimanapun keadaannya, kita diminta untuk tetap menghadapinya secara bijak ya, secara bijak. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Para pemirsa Ujah TV, kita akan masuk pada penafsiran berikutnya, yaitu ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Yang artinya, jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepada istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang berserah diri, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, dan yang berpuasa, baik yang janda maupun yang perawan. Baik, untuk penafsiran ayat yang kelima ini, boleh Bang Uzan minta pendapat dari kelompok santriwati. Siapa yang mewakili? Ya, Ukhti Fatimah, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ayat yang kelima ini diterangkan atau peringatan bagi istri-istri Nabi. Apabila mereka masih terus melakukan kesalahan, maka Nabi akan menceraikan mereka dan Allah akan menggantikan mereka dengan wanita yang lebih baik. Kemudian dalam ayat ini Allah mendahulukan kata sayyibat dari abakara, yaitu mendahulukan kata janda daripada gadis. Sebagian ulama berpendapat ini dikarenakan Nabi lebih banyak memperistri yang janda. Ya, mungkin itu saja. Cukup? Iya, dari santriwan yang mau menambahkan? Ya, silakan Habib. Di sini ada lafaz asa. Asa itu biasanya artinya mudah-mudahan atau semoga. Namun
menurut Profesor Quraisy, ketika asa itu digandingkan dengan lafaz Allah, maka artinya itu pasti. Jadi pasti Allah akan mengganti yang lebih baik itu. Nah, walaupun pada kenyataannya Nabi tidak mentolak mereka. Nah, kemudian di sini ada wa abqaroh. Nah, dalam kaidah tafsir dikenal namanya wawu samaniyah. Wawu samaniyah itu wawu yang terletak pada lafaz yang ke-8. Ini kalau kita hitung misalkan dari mukminatin sampai thayyibatin itu ada 7. Nah, wa abqaroh ini yang ke-8, makanya ada wawu. Ini juga ada di surat At-Taubah ayat 112 yang at-taibuna itu dan lain. Ketika di akhir wanahuna 'anil munkar, dan yang ke-8 itu ada wawunya. Jadi dikenal dengan wawu samaniyah. Iya. Terima kasih Akhi atas penjelasannya. Ustaz, mohon izin untuk ditanggapi Ustaz. Ini sudah detail sekali penjelasannya nih ya, dari Fatimah maupun dari Amir ya. Saya ingin menambahkan sedikit di sini ya. Ayat ini menunjukkan sekaligus membuktikan taufik yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan sangat tegas ya, dan punya feeling insting yang kuat sekali. Setan pun takut pada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar itu adalah mertua dari Rasulullah. Yang terlibat dalam kasus ini adalah, yang bersekongkolan ini adalah putri beliau. Ya. Dan dia mengancam anaknya Sayyidina Hafsah ini, kamu itu hati-hati. Kalau dicerai kan bisa dapat yang lebih Nabi itu. Bisa dikasih yang lebih baik. Jadi Sayyidina Umar itu pernah mengucap begitu. Lah kemudian turun ayat ini membenarkan sikap Sayyidina Umar. Dan itu banyak sekali pandangan-pandangan sikap Sayyidina Umar yang kemudian mendapat dukungan, dibenarkan dengan turunnya ayat. Seperti misalnya kita dalam umroh haji itu kan diminta untuk sholat di Maqam Ibrahim. Itu Sayyidina Umar bermula usul kepada Rasulullah untuk sholat menjadikan Maqam Ibrahim itu sebagai tempat kita sholat 2 rakaat di situ. Turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu ada beberapa ayat yang memang turun membenarkan pilihan, pandangan, sikap dari Sayyidina Umar. Jadi betapa Rasulullah itu dikelilingi oleh orang-orang hebat. Ini yang membuat dakwahnya jadi berhasil. Jadi kalau ingin berhasil, pandai-pandai pilih orang yang akan membantu kita. Ya. Itu satu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Para pemirsa Jua TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita dari ayat pertama sampai ayat yang kelima dari tafsir Quran surat At-Tahrim ini. Untuk menambah kesempurnaan pemahaman kita, mari sama-sama kita akan menyimak kesimpulan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Mukhlis Hanafi. Mohon izin Ustaz, singkat saja Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah kehidupan keluarga itu selalu penuh dengan dinamika. Dan bumbu yang akan menyuburkan cinta dalam keluarga itu adalah cemburu. Tetapi kita harus menghadapi sikap cemburu itu secara bijak. Ini yang kita lihat dari tuntunan Al-Quran ketika memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW dalam mengatasi persoalan persekongkolan akibat kecemburuan sebagian istrinya. Kemudian yang kedua, ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW sejak kecil sampai selesai menjalankan misi risalah kenabiannya itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disampaikannya kepada kita itu adalah kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas kesimpulannya. Para pemirsa Jua TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada hari ini. Kita sudah sama-sama mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Ustaz, terima kasih santriwati, santriwan, para pemirsa Jua TV. Saya Bang Ozan, Ustaz Mukhlis, santriwan dan santriwati dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya.
semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.